Oke, udah pada makan siang ya? Ada yang Sudah, ada yang belum makan siang? Pak. Ada yang lemes? Ada yang lemes nggak hari ini? Yang sakit ada nggak? Ada Pak, saya ada lemes Pak, saya Oh, sakit hati Pak. sakit hati. Kalau sakit hati Kurang saya nggak anggap. kurang semangat Pak. Saya kalau sakit hati nggak saya anggap ya. Itu penyembuhannya butuh butuh waktu. Oke, langsung ya. Buat hari ini, teman-teman, kita lanjutkan lagi materi sebelumnya, yaitu materi tentang jaringan. Ya, suara saya terdengar nggak di situ? Dengar jelas Pak. Kedengeran ya? Jelas nggak? Suaranya, Dengar suaranya jelas nggak? Jelas ya? Oke, kalau jelas, tolong nanti kalau ada yang nggak jelas, nanti diketik di kolom chat ya. Bagian mana yang nggak jelas, jadi saya biar nanti saya ulangin lagi. Kasihan kalau nggak denger, soalnya saya lagi di luar juga ini kondisinya. Gitu ya. Oke, sambil saya share screen dulu materi hari ini, teman-teman bisa persiapkan catatannya ya. Oke, sebentar, saya cari dulu materi yang kemarin. Bentar ya. Oke, saya ulangin lagi untuk share screen-nya. Teman-teman bisa diperhatikan karena materi hari ini adalah materi persiapan sebelum kita minggu depan praktek ya. Kedengeran suaranya? Halo? Terdengar suaranya? Mutiara Terdengar kedengeran Pak. ya? Dengar Oke. Pak, dengar. Oke, kalau nggak kedengeran nanti ketik satu di kolom chat ya. Oke, lanjut aja. Minggu kemarin ya, kita sudah sempat membahas sampai ke yang step satu ya. Jadi di sini teman-teman kemarin juga sudah berhasil mencoba untuk melakukan yang namanya testing ya, sama untuk mencoba untuk IP config ya. Dan sudah selesai semua kan? Ada yang belum? Ada yang masih belum? Kemarin mengerjakannya masih kurang? Sudah semua ya? Oke. Oke, kalau sudah semua, kita lanjut. Saya Pak, Pak. Gimana? Salsa belum Pak. Oh, salsa belum. Salsa kenapa belum? Pas itu sakit. Oh, salsa sakit. Oke. Kalau misalkan belum selesai atau ada yang belum mengerjakan, bagi yang belum mengerjakan silakan bisa kerjakan di hari ini sama linknya masih sama yang kemarin. Gitu ya. Yang belum mengerjakan hari ini terakhir. Oke, saya lanjut aja dulu masuk Baik Pak. ke materi. Jadi di materi kemarin yang step satu sama step 2, saya rasa udah cukup semua nih. Teman-teman udah mendapatkan itu semua. Nah, kemudian di hari ini teman-teman akan masuk ke step 3, yaitu step eksekusi. Execution ya, eksekusi. Jadi eksekusi itu apa? Sebuah tindakan perbaikan teknis atau konfigurasi ulang sesuai SOP pekerjaan. Jadi nanti kita bakal mereview ulang ya, apakah perbaikan teknis itu sudah betul atau belum, gitu kan. Nah, masuk lagi ke step 4 ya. Masuk ke step 4 itu ada closure ya, testing bersama user, konfirmasi uptime dan penutupan status tiket. Itu nanti bakal kita bahas di akhir sesi gitu ya. Nah, lanjut dulu, baru kita masuk nih ke identifikasi potensi bahaya K3LH di bidang IT. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, saya mau tanya dulu. Identifikasi bahaya di bidang IT, kira-kira yang selain ada di 4 ini, kira-kira teman-teman ada punya nggak gambaran yang lain gitu? POV-nya anak-anak sekarang ada nggak? Monggo.
Ada potensi bahayanya. Contoh ya, misalkan anak PKL SMK 4 ya melakukan kerja praktek lapangan kerja ya atau PKL gitu praktek kerja lapangan di Azahra Komputer misalkan. Nah, potensi bahayanya apa yang ada di hadapan kalian gitu. Silakan. Apa? Silakan yang bisa. Pak, potensi bahayanya pertama kali ketika kita datang berangkat ke kantor, ya pagi-pagi kita harus menggunakan motor, naik motor. Resikonya adalah kecelakaan. Nah, itu kan potensi bahaya juga. Gitu? Coba saya pengen jawab, pengen dengar jawaban dari kalian coba. Ya, silakan. Ayo. Silakan. Bapak, Iya, kesetrum Pak. Kalau kesetrum gimana Pak? kesetrum. Ya, kesetrum itu masuknya ke bagian yang pertama tuh. Bahaya kelistrikan electrical hazard. Itu udah berarti selain ini, selain yang ada empat ini. Yang pertama kan di sini ada bahaya kelistrikan, yang kedua bahaya fisik atau ergonomi, ya. Yang ketiga bahaya radiasi optik atau fiber optik, ya. Yang keempat ada bahaya bahan kimia dan serat kaca. Nah, dari keempat ini ada nggak potensi bahaya di lingkungan kerja kalian? Silakan. Kesetrum. Kesetrum mudah. Tadi contohnya kayak kalian berangkat ke kantor, ya. Kemudian kalian berangkatnya itu menggunakan sepeda motor. Nah, potensinya apa? Kecelakaan di jalan, ya tabrakan, amit-amit ya. Kita jangan sampai tabrakan atau disenggol orang, diserempet orang, itu kan bahaya juga. Nah, selain itu ada lagi nggak kira-kira? Satu dulu deh. Ada? Ayo apa? Ada? Apa? Apa bahayanya? Selain yang tadi saya sebutkan, oke gini ya, simpelnya. Di K3 itu, kita itu adalah mendefinisikan bahaya yang ada di lingkungan kerja, ya. Di lingkungan kerja, teman-teman misalkan ada bahaya contohnya, misalkan teman-teman itu terlalu lama fokus di depan laptop, terlalu lama fokus di depan gadget, ya. Bahayanya apa? Matanya lelah, iya nggak? Matanya lelah, akhirnya apa? Matanya capek, lelah, akhirnya matanya minus, ya. Itu termasuk potensi bahaya juga di lingkungan kerja. Kalau misalkan kita nggak bisa membagi waktu antara istirahat sama waktu bekerja, gitu. Ya, kebayang ya? Kebayang ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi apa, Pak? Yang kedua, yang berikutnya itu adalah bahaya kelistrikan. Nah, kita baru mulai masuk nih. Ada electrical hazard, ya. Jadi di sini ada grounding rak server, memastikan sasis rak terhubung bumi, ya. Jadi ground itu atau grounding itu adalah hal yang penting kita harus perhatikan di bagian listrik, gitu. Ini suara saya kedengeran nggak? Karena saya masih di luar ini. Nggak berisik ya? Enggak Pak. Oke, oke, langsung ya, saya lanjutkan. Nanti tolong feedbacknya ya, kalau berisik atau ada suara yang mengganggu. Oke, yang kedua, yang berikutnya adalah manajemen beban UPS. UPS tahu singkatannya? Bukan Universitas Pancasakti, bukan ya. UPS ada tahu singkatannya? Unit Power Supply. Oke, unit Power Supply ada yang tahu nggak teman-teman? UPS itu apa? Bentuknya, nih saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat UPS. Nih, bentuknya nih. Ada yang pernah lihat di sekolahnya teman-teman? Ada yang pernah lihat? Pernah ya? Pernah Pak. Oke, kalau pernah fungsinya apa berarti? Fungsinya apa dari UPS itu sendiri? Ada yang tahu fungsinya? Dari namanya aja unit
supply daya atau unit power supply. Fungsinya dulu apa? Base-nya ada dengan UPS ini apa fungsinya? Silakan. Buat nyalain PC bukan, Pak? Oke, buat nyalain PC, saya tampung dulu. Terus kemudian yang kedua apa? Ada lagi nggak? Power supply, unit power supply, fungsinya apa? Tadi buat nyalain PC katanya. Ada lagi? Oke, jadi gini ya. Kalian harus bedain antara UPS dengan PSU. Oke. Kalau UPS, teman-teman, itu unit power supply. Ya. Kalau PSU, saya tanya lagi. Ada yang pernah lihat nggak PSU? Bentuknya kayak gimana? Nih. Nih. Awas, jangan kebalik. Hati-hati. Ya, ini adalah bentuk power supply PSU. Kalau yang tadi adalah UPS. Oke. Jadi perbedaannya apa kira-kira menurut teman-teman? Anak TK aja harusnya tahu. Anak TK aja harusnya tahu. Bedanya apa antara UPS dengan PSU? Nih, UPS dengan PSU. Ada yang tahu bedanya apa? Gak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu saya jawab ya. Jadi gini, teman-teman, antara perbedaannya UPS dengan PSU, memang sama-sama menghantarkan listrik tugasnya. Tapi yang PSU ini, kita bahas yang PSU dulu ya. Kita bahas yang PSU. Kalau PSU itu adalah dia sebagai unit supply dayanya pada komputer. Contoh, misalkan Mutiara punya komputer ya, tapi nggak ada PSU-nya, bisa nyala atau enggak? Bisa nyala atau enggak? Silakan dijawab. Enggak, Pak, enggak. Kenapa? Kalau nggak ada PSU-nya nggak bisa nyala, kenapa? Kenapa nggak bisa nyala? Kenapa? PSU nggak bisa nyala kenapa kira-kira? Perbedaannya tahu nggak? Oke, gini ya, simpelnya gini. Nggak bisa, Pak. Oke, simpelnya gini ya. Kalau PSU, dia itu hanya untuk menggantikan voltase listrik dari 220 ke ampernya komputer, ke voltasenya komputer. Oke. Nah, tapi kalau UPS gimana, Pak? Kalau UPS adalah dia sebagai stok cadangan penyimpanan daya pada komputer. Gitu. Jadi, contohnya ibaratnya kalau UPS adalah unit power supply itu adalah sebagai gensetnya komputer lah, penyimpan dayanya. Jadi ketika mati Bapak listrik, nggak ada suaranya. gak ada suaranya. Halo, ada suaranya nggak? Ada suaranya? Nah, udah, Pak. Ada, Pak. Oke, jadi gini, simpelnya saya ulangin lagi. Kalau untuk UPS itu adalah sebagai penggantinya listrik, ya. Jadi penampung daya pada listrik itu digantikan sama UPS, gitu. Tapi kalau PSU dia hanya bisa menghantarkan listrik itu sendiri. Contoh misalkan em, siapa namanya Mutiara gitu. Mutiara punya komputer tapi nggak ada PSU-nya, ya otomatis nggak bisa nyala karena PSU itu adalah sebagai penggantinya baterai. Nah, kalau UPS dia hanya penyimpanan dayanya. Ketika mati lampu, ketika mati listrik, ketika listriknya nggak nyala, nah nanti si UPS ini dia menampung, ya menampung daya itu, gitu ya. Jadi perbedaannya harus harus tahu. Next, kita lanjut lagi. Silakan kalau ada yang penting mau dicatat, silakan dicatat dulu ya. Oke, kemudian yang ketiga ada perataan kabel listrik ya. Fungsinya sebagai memisahkan jalur kabel AC dan UTP. Tahu ya UTP ya? Kabel yang untuk biasanya ke kabel LAN ya, ke kabel WiFi itu UTP. Yang kedua, kita lihat yang kedua itu bahaya fisik dan ergonomi. Pengangkatan beban berat ya, contoh kayak postur aman saat mengangkat server UPS. Nah, padahal itu sebenarnya nggak aman, bahaya fisik ya, bisa saraf kejepit ya atau bisa salah otot dan lain-lain ya, itu lebih ke fisik sih.
Kemudian yang berikutnya kerja di ketinggian. Contoh nih, misalkan ada yang naik ke tower atau naik ke BTS. Ya, bukan BTS Army bukan ya. Bukan BTS Army Korea bukan, tapi BTS Tower. Ya, kerja di ketinggian menggunakan tangga safety saat pasang kabel tray dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah postur kerja duduk. Terlalu lama duduk juga itu sebetulnya membahayakan fisik ya. Karena apa? Kita lama duduk itu banyak peredaran darahnya nggak mengalir gitu kan. Kebanyakan duduk juga akhirnya kita banyak yang kaku, sendinya sakit kayak gitu. Nah, itu yang tadi bahaya fisik. Yang ketiga, bahaya radiasi optik atau fiber optik. Nah, bagi teman-teman yang di sekolahnya udah pernah praktek fiber optik, ya mungkin pernah nih mendapatkan materi fiber optik itu sendiri. Nah, fiber optik gimana cara membuatnya dan lain-lain. Itu juga bahaya, sebetulnya radiasinya cukup tinggi juga gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bahaya bahan kimia dan serat kaca ya. Ada ya macam-macam lah bahaya. Kalau di kantor juga kan ada yang menggunakan alkohol 70% ya atau sampai 90%. Kemudian ada pecahan kaca dan lain-lain. Itu ya. Jadi identifikasi dulu potensi bahaya K3LH di bidang IT. Nah, buat menghadapi itu gimana, Pak? Buat menghadapi itu tentunya kita harus punya yang namanya APD atau alat pelindung diri gitu ya. Nah, bisa juga sebagai keselamatan kerja untuk teknisi jaringan komputer. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu atau harus punya yang namanya helm safety K3. Fungsinya sebagai fundamental basicnya helm ya. Kalau helm kan untuk melindungi kepala dari benturan saat kerja di atas sailing atau outdoor tower atau instalasi kabel overhead gitu. Terus yang kedua, pakai sepatu yang safety atau safety shoes gitu ya. Contohnya ya banyak ya, mungkin ada yang sepatunya memang khusus untuk penggunaan di ruang-ruang tertentu. Contoh ruang-ruang yang memang beresiko atau rentan terhadap konsleting listrik, kemudian ruang-ruang yang memang banyak serpihan kaca dan lain-lain itu juga perlu. Kemudian yang ketiga nih, yang paling penting adalah gelang anti statis atau gelang ESD. Nah, ini fungsinya adalah menyalurkan muatan listrik statis. Jadi, yang tadinya banyak listrik yang memang masuk ke tubuh, ke dinamis, kita nanti untuk menggunakan gelang itu otomatis itu akan memblokade jaringan listrik yang eh, terhadap manusianya gitu. Jadi nggak langsung merusak ke komponen seperti halnya di sini adalah motherboard dan router. Nah, kemudian yang berikutnya yang paling akhir ada kacamata pelindung dan sarung tangan. Ini sifatnya apa namanya opsional aja, nggak penting. Nggak, maksudnya bukan nggak penting ya, nggak terlalu urgent karena ya memang kacamata pelindung dan sarung tangan itu sifatnya hanya tambahan gitu, gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ada SOP keselamatan splicing fiber optik. Nah, di fiber optik ya, mungkin teman-teman kalau yang udah pernah apa namanya? Udah pernah merakit ya sebuah kabel optik satu dengan kabel optik yang lain, itu teman-teman pasti menggunakan yang namanya splicer gitu ya. Nah, bentuknya gimana? Eh, teman-teman lihat di depannya. Ini kan bentuknya kabel optik kayak gini nih, ya kan? Dia ada apa namanya kalau di RJ45 tuh dia ada kepalanya lah bahasanya gitu. Nah, ini ada alat penyambungnya itu adalah yang namanya splicer. Nah, ini alatnya splicer ya. Ini harganya unit ini itu sama harganya satu motor PCI. Nah, harga PCI kan mungkin 30 juta. Nah, ini alatnya seharga itu. Dia harus hati-hati juga ya. Itu. Jadi teman-teman harus tahu juga alat splicer ini karena alat splicer ini yang biasa digunakan untuk perakit kabel fiber optik gitu ya. Nah, beberapa resikonya atau keselamatan dalam fiber optiknya itu apa, Pak? Yang pertama, penanganan sampah ya. Jadi banyak sekali orang yang sudah menggunakan kabel optik ya. Kemudian langkah terakhirnya adalah banyaknya sampah. Kemudian yang kedua operasional fusion splicer tadi ya bahayanya pengelasan menggunakan loncatan bunga. Jadi
intinya sebenarnya ketika kita masukkan antara kabel satu dengan kabel lainnya, itu teman-teman resikonya tinggi loh. Karena kita juga bisa kena kaca serpihannya, kemudian juga kita ketika nggak apa namanya gagal gagal untuk menyambungkan, teman-teman juga bisa terkena si serat kabel optiknya. Itu bahaya juga kalau kena kulit, bahkan bisa berdarah juga kalau nggak hati-hati. Tuh ya. Kemudian yang ketiga ada higienitas dan alat kebersihan. Ini ya sifatnya memang kimia ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Nah, lanjut ini ke komunikasi ya. Nanti mungkin komunikasi kita bahas di minggu berikutnya. Sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Yang pertama, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Aman semua? Kebayang semua? Oke, kalau kebayang, saya minta teman-teman dicatat ada persiapan tugas untuk minggu depan. Dicatat ya, silakan ya di kelompok yang intensif. Saya minta buat semuanya nyatet ada tugas. Tugasnya yang pertama, tugas minggu yang pertama, persiapkan kabel UTP sepanjang ya 10 meter. Kedua, ini boleh dicatat ya, silakan dicatat, nanti boleh di-share ke grup. Kemudian yang keempat, nanti selain membawa laptop persiswa, jadi teman-teman udah di crimping ya, terus membawa laptop. Oh ya, siapkan untuk catatan. Tabel laporan. Nah, nanti outputnya apa Pak? Outputnya kita akan membuat konfigurasi SSID WiFi menggunakan router ya, pakai router. Kemudian nanti buat kelompok satu kelompok satu kelompok 2 orang. Terus hasilnya dibuatkan video laporan presentasi. Sorry, di menit. Ini ya. Jadi yang pertama, ini ada tugas untuk minggu depan, berarti kemungkinan di hari Senin ya kita dalam 1 minggu itu fokus untuk membuat router. Oke. Nah, yang harus teman-teman persiapkan, teman-teman bisa persiapkan kabel UTP ya atau kabel jaringan. Tahu ya modelnya kayak gini ya. Kabel UTP yang ini aja. Nih. Ini 10 meter tuh maksudnya kalian bisa ngerimping di kantor ya, atau kalian mau bawa yang pendek-pendek aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi nggak harus langsung 10 meter. Mau 1 meter dulu, 1 meter sama 1 meter boleh Pak? Boleh. Ya, jadi nggak harus 10 meter. Gitu. Nah, nanti yang kedua, usahakan sudah dikerimping.
Tapi kalau bagi yang belum mau ngerimping boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Jadi berarti harus bawa tang krimping ya. Kemudian bawa alat tester krimping. Jadi nanti putih oren-oren, putih biru-biru. Nah, kayak gitu kan. Biasanya di sekolah juga udah pernah. Nah, yang ketiga, membawa laptop persiswa. Sifatnya wajib ya karena untuk minggu depan kita akan full praktek untuk pembuatan konfigurasi SSID di router gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, persiapan catatan tabel laporan. Jadi nanti teman-teman per kelompok ya, itu membuat laporannya berbentuknya tabel gitu. Nah, outputnya kita nanti akan membuat konfigurasi SSID menggunakan router ya, dan nanti dibagi per kelompok. Kelompoknya silakan dibagi, pokoknya satu kelompok ada 2 orang gitu ya. Dan yang terakhir adalah dibuatkan laporan presentasi minimal 5 menit gitu. Silakan kalau yang mau catat dulu silakan. Saya kasih waktu 3 menit buat catat. Atau mau difoto boleh. Aman. Silakan ya. Yang mau dicatat tadi udah dicatat. Jadi outputnya untuk minggu depan, teman-teman silakan persiapan itu. Yang mau ngerimping di kantor boleh, saya nggak melarang. Cuman berarti teman-teman persiapkan per kelompok itu wajib ada kabel. Ya, kabel UTP-nya. Nah, kalau yang belum gimana Pak? Ya crimping, beli satu set kabel yang 10 meter, ya atau teman-teman mau yang kabel 1 meter. Kabel 1 meter nggak apa-apa. Pendek-pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Gitu. Nanti saya bawa routernya atau akses pointnya. Kalian menggunakan router itu gimana caranya supaya bisa menyebarkan wifi SSID. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada yang mau tanyakan, berarti aman ya? Bapak kabelnya beli. Iya, kabelnya beli lah, langsung ambil punya orang, nanti ditangkep nanti. Kabelnya murah ya, mau beli di online boleh, mau beli di apa di mana boleh. Kabelnya murah itu yang UTP kan beli bisa per meter itu 3.000 ya, sama RJ45-nya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, Pak, makasih. Sama-sama. Siapa ini tadi? Salma ya? Bapak kan kalau nggak salah kabel UTP itu ada yang Cat 5E sama Cat 6 itu yang mana? Cat yang boleh Cat 6 atau terserah kalian. Bisa semua sih. Tuh ya. Nah, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau share juga. Ini ada materi untuk persiapan prakteknya. Kalian bisa tonton di YouTube saya. Ya, kalian bisa tonton di YouTube saya buat belajar bagaimana caranya mempersiapkan kabel UTP, kemudian konfigurasi WiFi-nya, SSID-nya bagaimana, ada SSID yang WPA 2 sama WPA yang standar, yang personal. Teman-teman bisa langsung lihat aja di link yang udah saya share di kolom chat ya. Nanti bisa dipelajari dulu. Nanti di hari Senin ya, ini kan ada waktu nih, besok kan hari Jumat ya, Jumat Sabtu ya, kalian 2 hari untuk membedah materi-materinya. Nanti hari Senin kita praktek ya. Persiapkan juga untuk alat-alatnya. Kemudian yang mau bawa tang tester atau bawa tang atau mau bawa LAN tester juga silahkan gitu ya. Gimana, ada yang mau tanyakan lagi? Ini saya share juga di grup ya. Bapak nggak punya alatnya semua. Gimana? Nggak punya alatnya semua. Alatnya, tangnya nanti saya bawain, saya pinjemin. Yang penting kabelnya Oke, aja yang Pak. udah ada. Oke. Ya, yang penting alat. Di sini boleh nggak, Pak? Gimana? Boleh. Kalau camping di sini boleh kan, Pak? Boleh, boleh, saya nggak ngelarang ya. Tapi asal jangan lama-lama, nanti yang lain udah pada beres, kamu masih ngerimping. Gitu. Ya, Pak. Ya, ini saya share ke grup untuk materi pembelajarannya. Bisa? Bisa enggak? Itu ada di link YouTube saya ya. Jangan lupa di subscribe dulu. Oke, Pak, kita subscribe kok, Pak. Tenang. Promosi dikit. Iya, Pak. Oke, itu silakan udah saya share di grup. Kalian bisa cek
untuk materinya dan persiapan apa aja yang harus disiapkan nanti hari Senin ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk persiapan hari Senin. Nanti setelah hari Senin selesai, jangan lupa teman-teman nanti ada laporan, bentuknya bisa presentasi, divideokan 5 menit, durasinya minimal. Oke, dan nanti dibuatkan kelompok, ya nanti ada laporan tabel laporannya. Saya minta tabel laporan, kemudian sama video presentasinya. Gitu ya. Jadi 1 minggu ini kita full untuk praktek router gitu. Cukup ya? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Bapak, tabel laporannya nggak ada template-nya. Ada, nanti saya contohin. Ya, nanti di hari Senin saya contohin tabel laporannya, eh, bentuknya nanti PDF. Gitu. Oke ya? Oke, Pak. Sip. Ada lagi mau tanyain? Silakan. Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari Iya, ini. Pak. Terima kasih yang sudah hadir atas partisipasinya. Nanti saya lanjutkan lagi. Kita mungkin di hari Sabtu juga nanti tetap ada tatap muka ya, walaupun nanti mungkin sifatnya online. Karena ini saya juga posisi masih di luar kantor, belum bisa datang ke kantor juga. Gitu ya. Jadi nanti hari Sabtu mungkin jam segini juga ya, jam 3-an. Nanti kita akan atur waktu lagi ya untuk meet seperti ini. Gitu ya. Kalau nggak ada yang mau tanyakan lagi, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan di hari Sabtu dengan semangat dan antusias yang powerful. Itu ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Yo, Thank you, thank you. Bapak. Lanjut ya. Pak. Sip. Apa? Enak nih. Tunjukin aja lah. Tinggal tunjukin sama websitenya. Tapi kan lo bakal tanya-tanya. Coba aku tanya sekarang. Udah dilepas. Tes dulu. Jangan tinkering loh. Turun. Ya sini tunjukin website. Aku paling nggak bakal ditanya-tanya. Coba nih pertanyaan ini apa? Untuk aku jadi dosen. Cepet kan enggak? Oke, coba saya pengen lihat website yang kira-kira potensi fraudnya paling tinggi mana? Mungkin bisa nggak? Oke, dari sini coba Anda bisa tunjukin nggak yang mana yang paling tinggi? Hmm. Nah, kenapa coba dari sini kenapa bisa dikategorikan paling tinggi? Bentar, bentar.